Langsung ke Pak Juan, siapkah mungkin dari pengusaha Pak untuk menyediakan produk substitusi nanti? Silakan Pak, boleh digunakan mic-nya. Monggo. Ya, terima kasih. Jadi kalau melihat produk-produk sebaran yang kira-kira terkait tadi dikatakan MUI, sikap MUI kita dukung untuk menunjukkan refleksi bahwa masyarakat Indonesia tidak menyenangi atau tidak bisa menerima cara-cara seperti yang terjadi di Gaza. Yang kedua, akibat dari produk-produk tersebut, otomatis produk-produk itu umumnya sudah ada substitusinya, nggak perlu kita bikin baru lagi, sudah ada. Sehingga masyarakat bisa memilih. Dan itu fatwa adalah kepercayaan dan iman dari masing-masing masyarakat. Dan ini merupakan suatu langkah yang menurut kami tidak menyulitkan bagi ekonomi kita. Dan jumlahnya pun boleh dikatakan dari apa yang disampaikan tadi, itu tidak terlalu besar. Kita harus bicara satu, ekspor kita tahun 2022 itu hampir 300 miliar dolar. Dan dalam sejarah kita nggak pernah mencapai angka itu. Tapi didominasi oleh 9 komoditas utama. Ya. Apa nomor 1 adalah mineral, nomor 2 adalah CPO, nomor 3 F&B, tekstil, kemudian yang menarik adalah tambang emas, jewelry. Nah, dan produk-produk ini adalah produk yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Oke. Nah, jadi kita kalau melakukan sesuatu sikap, kita harus berpikir ekspor kita harus bisa diterima, ya kan? Tapi kalau umpamanya kita melakukan ekspor barang itu dikembalikan karena mengatakan kita melakukan suatu sikap yang tidak bisa diterima oleh negara tersebut, itu namanya retaliasi. Nggak mau, saya nggak jadi. Itu yang kita hindari. Pak Syafi, gimana? Ya, saya mendukung Pak Juan dalam artian kita itu harus meningkatkan kualitas barang ekspor kita. Jangan barang tebang, jual, gali, jual. Itu masyarakat primitif itu bisa melakukan itu loh. Sejak tahun 45 kita sudah melakukan tambang dijual, hutan dibabat dijual. Kita belum punya brand global. Yang dari Sukabumi, yang dari Bandung, yang dari Surabaya. Apa yang ada di Tiongkok, apa yang ada di Amerika, apa yang ada di Australia. Belum ada. Kecuali mie instan. Sepatu sedikit. Kita belum masuk kepada semikonduktor, kepada elektronik, kepada mobil, kepada pesawat. Mau Masya Allah. Justru sekaranglah sesungguhnya adalah momentum produk lokal untuk naik. Apa sih yang kurang dari kopi Indonesia? Apa sih yang kurang dari buah-buahan Indonesia? Apa sih yang kurang dari tekstil Indonesia? Apa sih yang kurang dari sepatu Indonesia? Apa sih yang kurang dari aksesoris Indonesia? Inilah yang harus jadi tuan rumah di negeri sendiri pertama, kemudian bertandang ke negeri yang lain. Justru kalau dalam definisi syariah Islam itu, kita itu harus bertebaran di muka bumi. Dalam surat Jumat itu bertebaran di muka bumi. Fantasyiru fil ardi, bukan bertebaran di Bandung. Oke, baik. Bukan bertebaran di Sukabumi, tapi bertebaran ke Amerika. Jadi barang Indonesia itu harus jadi tuan di Washington. Barang Indonesia harus jadi tuan di London. Barang Indonesia harus jadi tuan di Seoul. Udah belum? Belum. Nah itulah harus jadi mimpi presiden mendatang. Oke. Terakhir, Pak Niam, silakan. Ya, terima kasih. Kita berbincang muaranya fatwa, kemudian kita mengantisipasi kemungkinan akibat yang ditimbulkan, baik itu yang plus maupun yang minus. Tadi salah satu hikmah di balik peristiwanya adalah ketahanan kita sebagai bangsa, kemudian kemandirian sekaligus juga penguatan produk-produk lokal. Nah, untuk jangka pendek menurut hemat saya sebagai bentuk respon terhadap dukungan kita terhadap Palestina dan juga upaya kita mencegah agresi adalah soal pentingnya sikap secara eksplisit pemegang policy di tingkat pelaku usaha yang diduga kuat memiliki afiliasi terhadap dukungan agresi Israel. Dinyatakan saja kalau memang benar ya sudah ada pernyataan bahwa saya sudah tidak lagi, misalnya begitu.
Kalau toh dia tidak memiliki kompetensi secara global, ya dia sampaikan kepada pemegang policy-nya. Artinya kalau di dalam bahasa agama ada tabri'ah, kita membebaskan diri. Kita tidak loh, tidak, tapi harus diikuti oleh statement. Sementara kalau memang tidak, ya harus ada proses klarifikasi, clearance begitu, sehingga kita atau masyarakat tidak menghukum terhadap pelaku usaha yang tidak tepat, yang kemudian bisa berdampak kepada karyawan, bisa berdampak pada usaha, bahkan bisa mempengaruhi ekonomi nasional kita. Saya kira itu langkah yang paling minimal bisa segera dilakukan. Tetapi faktanya bahwa ini ada hikmahnya. Nah, hikmah itu bisa kita lipat gandakan, salah satunya adalah kemandirian kita. Terima kasih. Itu sementara. Itu sedikit saja Pak. Ya. Hanya menekan. Oke, baik, terima kasih sekali lagi Pak Syafi, terima kasih Pak Niam dan juga Pak Juan, dan tentunya tadi Pak Karim yang sudah bergabung bersama kami di Indonesia Business Forum. Dan demikian Indonesia Business Forum, pemirsa. Saya Agita Mahika mengucapkan terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.